Hai guys, selamat sore. Eh, aku ada cerita ya, karena kemarin lewat dari berandaku ada satu kisah perempuan. Jadi dia ternyata punya teman kencan online ya, punya teman kencan online yang mana laki-laki ini mungkin sudah menjanjikan banyak hal lewat online yang membuat ini perempuan percaya 100%, ya, percaya 100%. Dan sudah 2 tahun katanya mereka ini berhubungan lewat online ya. Jadi si perempuannya ini bahkan sudah mempersiapkan yang namanya baju pengantin sama undangan pernikahan. Menurut aku sih lucu ya. Lucu, kenapa? Karena ternyata setelah aku lihat-lihat video-video lainnya, ternyata mereka belum pernah ketemu gitu sama laki-laki ini ya, sama laki-laki ini hanya lewat online ya. Dan juga menurut aku ini laki-laki hanya memanfaatkan keluguan ini perempuan, makanya bisa ya selama 2 tahun digombal kayak gitu. Tapi pada akhirnya itu laki-lakinya ngilang, sama sekali ngilang katanya ya, sama sekali ngilang, nomornya diganti ya, perempuan ini diblok sama dia ya kan. Padahal katanya seundangan sudah disebar gitu. Nah, ada bagian-bagian yang membuat aku lucu ya kan. Menurut aku mungkin perempuan ini satu, percaya dirinya tinggi sekali ya, percaya dirinya tinggi sekali, dan entah karena lugu, entah juga karena dia itu merasa sangat tersanjung ya, ada orang luar yang mau sama dia seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman aku mau sharing nih sama kalian yang pengen atau yang saat ini sedang mau cari-cari pasangan online ya. Jadi supaya kalian juga nggak tertipu gitu ya, maksudnya nggak buang-buang waktu juga ya. Ya kita harus tahu tujuannya apa ya kan. Jujur ya, aku ngerasa kasihan sama itu cewek ya. Kenapa? Karena aku lihat dia nangis di TikTok itu ya, di video itu nangisnya itu benar-benar nangis. Dia seperti orang yang benar-benar kehilangan, benar-benar seperti orang yang dikecewakan, orang yang sudah ketemu, orang yang sudah benar-benar nyata di depan mata dia. Padahal hanya lewat virtual. Ya, jadi kalau saran aku ya, kalau kalian saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang lewat online, tolong logikanya dipakai ya. Nah, jadi aku mau bagi-bagi tips dulu nih, tips. Jadi sebenarnya bukan ngajarin, tapi berupa tips. Karena aku sudah melanglang buana dalam dunia dating online itu sejak 2007 ya, 2007. Jadi dari yang tadinya lugu, yang tadinya agak-agak gimana gitu ya, kalau lagi digoda sama cowok kayak ngerasa gampang banget melayang-layang, kalau sekarang sudah kebal ya. Nah, bayangin aja dari 2007 ya. Jadi makanya di sini aku mau bagi tips gimana caranya supaya kita itu yang pertama nggak buang-buang waktu, yang kedua nggak ketipu, yang ketiga ya bisa dapat gitu, dapat orang sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi kalau kalian saat ini mau cari-cari jodoh online, silahkan dicoba ya, bagi yang masih pemula ya. Kalau yang jam terbang sudah tinggi nggak usah lah ya, nggak usah diajarin, oke? Jadi ada yang namanya do and don't ya. Oke, yang pertama kita lakukan do-nya dulu ya. Do yang pertama yaitu pelajari bahasa asingnya ya, pelajari bahasa asing. Bahasa asing ini kan mempersatukan seluruh dunia ya kan, bahasa Inggris. Jadi kalau kita sudah bisa bahasa Inggris, aku yakin kita berkomunikasi bebas mau dengan siapapun di seluruh penjuru dunia ya. Jadi bahasa asing, bahasa Inggris. Kalau kita nggak, misalkan nih kita pengen punya pasangan orang Jepang, tapi kita nggak tahu bahasa Jepang, cuma kita tahu bahasa Inggris, pasti bisa nyambung. Tapi lebih mantap lagi kalau ternyata kita bisa bahasa Jepang, kita masuk ke dalam mereka, ke dalamnya
kita gampang masuk, kita gampang menyesuaikan. Tapi paling enggak kalau kalian misalkan mau belajar bahasa Inggris aja pun itu sudah bagus. Kenapa? Karena dari negara mana aja pun ternyata kita bisa dapat. Yang penting bahasa pemersatunya ada dulu. Ya, kenapa penting bahasa asing ini? Kenapa penting bahasa Inggris ini dipelajari? Supaya apa? Supaya kita bisa connect, supaya kita bisa berkomunikasi. Banyak yang bisa dibahas, banyak yang bisa didiskusikan. Jadi pembicaraan tuh nggak bosan gitu. Ya, pembicaraan kita tuh nggak bosan. Ya, bisa bikin dia ketawa, bisa bikin dia marah, bisa bikin dia kayak ngerasa kita ini ada di depannya dia gitu. Jadi dia kayak nggak ngerasa kita ini ada jauh di negara lain, di benua lain gitu. Ya, jadi yang pertama bahasa. Oke, ya kalau nggak bisa mahir-mahir banget, paling tidak ya bisa komunikasi ya. Nggak harus kita paham grammar yang perfect banget, enggak. Yang penting komunikasi. Dia mengerti maksud kita ya. Dia bisa mengerti, paham apa yang mau kita ungkapkan ya. Oke, yang kedua ya, sebelum kita memulai, kita harus menentukan dulu, ya kan? Kita menentukan dulu nih, kita mau dari negara mana, ya? Mau dari negara mana nih? Kita mau incar gitu. Jujur kalau aku dulu incarannya itu dari negara mana? Australia, New Zealand. Dua negara ini aja yang aku incar. Kenapa? Karena dua negara ini tidak jauh dari Indonesia. Aku paling malas naik pesawat ya. Apalagi kalau sampai misalkan ke Amerika sana. Naik pesawat ke Amerika itu minimal 20 jam. Ya kan? Bayangkan 20 jam di pesawat. Itu berarti satu, ongkosnya mahal. Yang berikutnya adalah di pesawat itu kebayang nggak selama 20 jam kita harus mengudara. Aku nggak bisa bayangkan itu. Makanya aku nggak mau membina hubungan dengan orang yang di Amerika. Ya, pokoknya di benua yang jauh-jauh aku nggak mau. Fokus kepada ini Australia dan New Zealand, kan sama-sama bule. Kenapa meski jauh-jauh? Di Australia juga ada, di New Zealand juga ada. Ya udah, fokus kepada dari negara mana yang kita mau dekatin. Oke? Dan ini penting ya guys. Kita pilih dari negara mana. Sebisa mungkin pilih orang asing dari negara yang makmur. Ya kan? Dari negara makmur kan kita mau memilih. Ya suka-suka kita dong mau milih dari negara mana, ya kan? Namanya juga online, sudah kebuka dari dunia mana, dari negara mana kita mau memilih. Artinya pilihlah yang bagus gitu. Pilih dari negara yang makmur. Ya, negaranya tuh yang bagus, yang mantap gitu. Ya, contoh ya Amerika oke, ya kan? Eropa. Ya, terus apa lagi? Jepang, Dubai ya, yang mantap-mantap lah. Kalau bisa pilih yang bagus. Kalau bisa jangan pilih negara-negara konflik. Kenapa? Karena ke depannya nanti kita sulit. Sulitnya apa? Ya sulit masuk ke negara itu, sulit dia juga kita bawa ke sini. Pokoknya ada nanti masalah-masalah yang timbul di belakang. Ya, jadi lebih bagus di awal kita pilih negara-negara yang kemungkinannya tuh tidak menjadi masalah buat kita ke depannya. Ya, pastikan ya cowok yang kita incar dari negara tersebut mapan. Ya, mapan lah. Masa dia nggak mapan, udah jauh-jauh kita mencari dari Indonesia, masa kita cari yang kere gitu. Bukan kita materialistis, tapi kita harus tetap logikal, pakai logikanya. Ya, kita kan mencari seseorang yang bisa membawa kita one more level gitu kan. Jangan juga kita nanti nikah sama orang asing tapi hidupnya susah banget pain gitu. Ya, kalau bisa cari yang memang benar-benar ekonominya sudah stabil. Paling tidak ini laki-laki yang kita incar ini orang yang punya karir bagus. Ya, karirnya bagus, mapan gitu. Oke. Nah, kalau tadi misalkan kita salah milih, dia misalkan kerjaan di negaranya juga yang gajinya sangat kecil, terus tuh rumahnya nggak ada, terus pokoknya terus paspor negara yang agak-agak sulit masuk ke negara-negara berkembang gitu. Nah, berarti kan ke depannya kita akan ada masalah gitu. Jadi lebih bagus pilih dari sekarang ya, dari ketika kita mau dating. Kita punya kesempatan luas, kita punya kesempatan untuk kita mendapatkan laki-laki dari seluruh penjuru dunia ya. Jadi pilih yang terbaik ya. Banyak kok yang cari-cari online itu banyak. Jadi kita pilih yang terbaik, tentukan dari negara mana. Nah, juga kamu tentukan
tujuan kamu ada di sosial media, dating online itu mau ngapain, ya. Itu penting. Jadi karena apa? Ketika kita memulai satu situs online untuk kita mencari pasangan, kita kan harus membuat kriteria kan. Kriterianya apa? Mau kita cari apa? Karena waktu itu aku juga langsung to the point bilang mencari menikah gitu, marriage, looking for marriage. Kan ada kan looking for boyfriend, looking for girlfriend, looking for long term relationship. Lah aku langsung bikin aja looking for marriage. Jadi nggak basa-basi, looking for marriage. Jadi kalau ada orang yang cuma cari iseng-iseng atau macam apa nggak datang gitu. Kita jangan buang-buang waktu. Karena kita juga pasti bertanya kan sama dia, what are you looking for? Ya kan? Kamu mencari apa nih di sini? Misalkan aku mencari marriage, ternyata dia cuma looking girlfriend, berarti nggak cocok, jangan dijalanin gitu. Kalau memang dia mencari girlfriend, bukan mencari istri, yang ngapain? Gak usah dilanjut gitu. Ya, jadi skip aja kalau memang nggak sesuai skip. Karena ini caranya supaya kita bisa lebih tahu tujuan kita ngapain. Jadi kita jangan buang-buang waktu ngobrol sama orang yang cuma cari girlfriend sementara kita cari marriage gitu kan. Jadi cari aja, what are you looking for? Kalau dia bilang I'm looking for my future wife gitu kan, atau misalkan looking for marriage, oke, berarti kita commonnya sama gitu kan, commonnya bisa kan ketemu gitu, ngapain, oke, berarti kan kita nyambung. What kind of woman are you looking for gitu kan. Terus lanjut deh ngobrol, apakah kamu cari yang begini, cari yang begitu, kamu udah cek profil aku belum. Lalu kan dia akan cari, lihat profil kita, apakah kita janda, anak 2, anak 3, anak 4. Terus dia tidak mencari janda, dia mau mencari yang tidak ada kids gitu kan. Oh nggak match berarti nggak cocok, dia kan cari yang lain. Kalau nggak match nggak usah ngobrol banyak-banyak. Tentukan juga usianya guys. Jadi kalian tuh harus tentukan usia, mau usia yang berapa. Ya misalkan kan kita ini umur 40 ya. Waktu itu umur aku lagi nyari-nyari itu dari umur 28 ya. Dari umur 28 aku nyari ya. 28, terus itu pas umur 28 aku mencari umur yang maksimal 50 ya. 28 umur aku mencari yang maksimal 50 ya. Maksimal 50 di syaratnya ya. Tapi kalau ternyata yang datang 55, misalkan ya guys, datang 55, ternyata umur 55 ini satu mapan, terus itu bagus karakternya, orangnya juga nggak terlalu tua-tua amat, terus ngobrolnya asik, nyambung. Nah itu beda lagi, pertimbangkan. Kalau memang kita bisa terima dia ya ayo gitu. Tapi paling tidak kategori usianya itu kita harus bikin. Supaya apa? Supaya kakek-kakek usia 70 nggak masuk. Atau berondong-berondong umur-umur 25 nggak masuk gitu. Kita bisa bikin minimum maksimum. Supaya apa? Supaya dia itu tahu, oh ini cewek terlalu muda buat gue. Oh ini cewek terlalu tua buat gue. Jadi nggak wasting time gitu. You don't waste your time for something that you don't want to gitu kan ya. Jadi fokus aja kepada apa yang kamu cari ya, nggak usah buang-buang waktu ngelayani orang yang tidak sesuai kriteria kita. Kerjaannya seperti yang aku bilang tadi di awal, kerjaannya itu penting. Kenapa? Karena itu menyangkut masa depan kita ya. Apalagi ini kita misalkan janda, misalkan kita mencari seorang sosok sebagai figur untuk kepala rumah tangga ya. Kalau dia sudah kita incar dari negara orang, dari negeri yang jauh-jauh, ya setidaknya anak-anak kita ini juga akan bisa dibawa ataupun ditanggung jawabin gitu. Ya, jadi kita jangan cuma berpikir untuk diri kita, tapi juga siapa di belakang kita, buntut-buntutnya kita, tanggung jawabnya kita apa di belakang kita. Ya, jadi kita bukan matre ya, tapi kita ke logika. Ini namanya realistis, bukan matre ya. Karena kalau orang matre kan berpikirnya pengen barang mewah, pengen ini, pengen enggak. Kita yang penting kesejahteraan dulu ya, kesejahteraan untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang bergantung kepada kita ya. Jadi jangan sampai kita buta cinta buta. Jangan cinta buta ya. Oke. Karena kalau online itu kita juga jangan ngerendah diri. Kita harus pede, super pede.
Yang penting bahasa kita nyambung, ya super pede aja. Karena orang-orang di luar sana yang mereka nggak terlalu mementingkan yang namanya status kita ini sebagai apa. Yang penting nyambung. Ini penting loh, ini penting banget buat profil kamu semenarik mungkin, ya. Bikin fotonya kayak gimana gitu ya. Fotonya menarik aja. Seksi boleh nggak boleh dong seksi tapi jangan seksi yang murahan gitu, seksi jangan kayak orang yang menjual sesuatu, seksi tapi elegan, seksi berkelas gitu. Maksudnya gimana ya, banyak lah cewek-cewek seksi, tau lah sekarang gimana, yang mana yang berkelas yang mana yang enggak gitu. Jadi cowok-cowok ngelihat kita tuh ada auranya bagus, auranya positif, terus kata-kata kita misalkan yang apa ya, mengundang orang biar penasaran gitu, ya kan. Makanya kalau kalau kita membuat profil kita yang bagus, yang menarik, banyak orang yang akan datang ke profil kita mampir. Ya, kalau kayak aku dulu ya, suami aku dulu katanya tertarik ngelihat aku itu karena apa? Karena senyumku, guys. Bener gak sih? Karena senyumku manis katanya. Ya, jadi katanya senyumku manis gitu. Senyumnya manis, terus smart. Ya, kata dia smart. Ini kata suamiku sih. Setelah sekarang ini dia bilang karena smart. You look smart gitu kan. Ya, jadi kita itu ketika kita ngobrol, walaupun hanya sekedar typing ya, chatting gitu ya, terus video call, laki-laki ini juga akan tahu kita ini tipikalnya orangnya positif apa negatif, apa mata duitan apa enggak gitu. Jadi kita kita ini tetap harus realistis ya. Kita jangan jangan ini apa namanya, jangan terlalu buta. Misalkan dia ganteng terus tuh mukanya penuh dengan jambang-jambang menggoda gitu, terus kita langsung lupa diri gitu kan. Ya kan, langsung kita nggak apa-apa deh ya, nggak apa-apa deh, semua deh nggak apa-apa karena dia ganteng. Jangan ya, karena apa? Yang ganteng tuh banyak kalau online ya. Nah, ya cari yang berkualitas. Ya, karena itu kita ini kan mau serius kan, mau cari seseorang untuk kita bisa bawa ke Indonesia ngelamar kita gitu, supaya dia datang ngelamar kita, ya kan. Ini tips berikutnya. Kalau sudah dapet nih, misalkan kita ngobrol 1, 2, 3 gitu kan, adalah dari beberapa ratus yang masuk, ya pasti ada yang cakep, ada yang mantap, yang duitnya ya, yang pekerjaannya mapan, yang kayak gitu kita nilai-nilai ya dari segi profilnya dia, dari gaya bicaranya dia, kita tahu lah dia ini berbobot apa enggak. Ya kan, setelah kita tahu dia begitu, kita keep nomornya, tukeran nomor HP, lalu komunikasi secara private. Komunikasi langsung pindah ke WhatsApp ya, pindah ke WhatsApp. Pindahkan antara 2 sampai 3 orang calon. Pilihlah 3 orang. Kalau aku dulu kayak gitu ya, ini pengalaman aku 3 orang simpen. Satu dari kemarin itu aku dari Australia, dari New Zealand, terus tuh dari, pokoknya ada 3 deh aku simpan, bahkan lebih ya, lebih bagus lebih. Lebih bagus lebih, karena nanti yang satu nggak cocok ini coret ya, yang satu nggak cocok coret gitu-gitu. Yang satu ini ya, kita chatting nyambung ya udah, yang mana yang bertahan paling lama, juga yang mana paling cepat bisa memutuskan datang menemui kita ya. Jadi kalau misalkan kita udah fokus nih chatting, kita ngobrol-ngobrol, sudah langsung tembaknya apa, cara nanyanya itu gampang sih, langsung bilang gini aja, kalau misalkan kita ini cocok, kira-kira menurut kamu bisa atur waktu nggak ke Indonesia? At least for holiday first. Misalkan ketemu aja dulu untuk liburan, kamu datang ke sini liburan. Kalau dia bilang, oh iya ya, nanti liburan aku bulan sekian aku akan atur. Nah, kan berarti kan dia sudah langsung tuh menentukan bulan. Tapi kalau misalkan dia bilang, I don't know yet, I'm not sure. Kalau dia bilang I'm not sure, berarti nggak jelas. Langsung aja tuh, oh ini nggak jelas nih. Walaupun dia gombal-gombal banyak, tapi kalau dia nggak jelas kasih waktunya, dia bisa kapan datang ke Indonesia, berkunjung, atau mau ketemuan, atau nggak usah harap terlalu banyak. Ya, mending cari calon yang lain lagi, buka lagi. Ya, supaya apa? Supaya kita nggak buang waktu menunggu dia. Ya,
Sama seperti yang pertama aku ceritakan, si cewek yang menunggu-nunggu itu, dia menunggu 2 tahun. Ya, menunggu 2 tahun. Tapi menurut aku, 2 tahun terlalu lama. Ya, kita harus tanya pertama-tama, tanya aja langsung. When are you coming to Indonesia? To see me. Gitu. Jadi tanya aja langsung, kamu kapan bisa? Oh, aku belum ada waktu, mungkin tanggal sekian, mungkin kalau menurut kita bisa ditunggu ya silahkan tunggu. Tapi kalau menurut kita terlalu lama, jangan buang-buang waktu. Masih banyak yang bisa kita buka, yang kesempatan untuk orang lain gitu. Tapi kalau kamu mau tunggu silahkan tunggu. Tapi kalau menurut aku lebih bagus tentukan, jangan lama-lama tunggu, maksimal 1 tahun. Ya, kenapa? Karena umur makin bertambah, lu buang-buang waktu ngobrol-ngobrol sama orang ternyata nggak datang-datang kan buat apa gitu. Jadi kita harus tentukan deadline-nya. Kira-kira kapan kamu mau datang gitu.